Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Eh, Survei ini berjudul Survei Pengaruh Desain User Interface atau UI dan Fitur Aplikasi E-commerce, Tokopedia atau Shopee terhadap kepuasan pengguna. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Ferizan Islami, yang kedua Amar Izzaz Musyafa, yang ketiga Danuri Fali Amin, yang keempat saya sendiri Evan Akmal Arhan, lalu yang kelima Rangga Ade Saputra. Laporan ini disusun untuk menyajikan hasil pengolahan data survei mengenai pengaruh desain user interface atau UI dan fitur aplikasi e-commerce yaitu Tokopedia atau Shopee terhadap kepuasan pengguna. Data yang digunakan diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden di dalam Politeknik Negeri Cilacap. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 16 dengan beberapa tahapan analisis, yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, serta analisis regresi linier berganda yang mencakup persamaan regresi, uji F, uji T, dan koefisien determinasi atau R pangkat 2. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan hubungan serta pengaruh variabel UI dan fitur aplikasi terhadap kepuasan pengguna. Ya, hasil survei menghitung total skor tiap variabel yaitu total X1 1 sampai 5, X2 1 sampai 5 dan Y 1 sampai 5. Untuk tabel di atas berikut ini. Uji validitas dan reliabilitas. Realibal, rea- re- reliabilitas kurang lebih dari 0,60 berdasarkan pada tabel reliability statistik pada bagian round box alpha dari masing-masing variabel yaitu X1 854, X2 710 dan Y 871. Maka ketiga variabel tersebut dapat dikatakan valid karena nilai dari tiap variabel tersebut lebih dari 0,60. Untuk tabel X1 seperti di atas ini. Untuk tabel X2 seperti di atas ini. Dan tabel Y seperti di atas ini. Validitas untuk kurang lebih dari 0,30 pada uji ini dikatakan valid jika nilai korealisnya positif dan lebih besar dari nilai R. Tabel dilihat pada kolom correlation item total correlation pada variabel X1 untuk tabel seperti ini. Untuk variabel X2 tabel seperti ini. Pada variabel Y tabel seperti ini. Uji asumsi klasik normalitas fokus pada kolom Shapiro Peak jika nilai sig lebih dari 0,005 maka data terdistribusi normal. Untuk tabel seperti di atas ini. Berdasarkan tabel di atas ini, nilai sig pada kolom Spirofield adalah 0,82. Dengan begitu nilai total Y dapat dikatakan valid karena sesuai dengan kriteria linearitas. Lihat baris linearity pada ANOVA tabel. Jika nilai sig kurang lebih 0,5
maka tersebut maka terdapat hubungan linear yang signifikan untuk tabel seperti di atas ini. Berdasarkan tabel tersebut, hasil output menunjukkan sig 0,04 sehingga syarat linearitas terpenuhi. Heteroskedastisitas. Perhatikan pada grafik scatterplot. Jika titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu seperti gelombang atau penyempit, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Scatterplot. Begini hasil registration student residual. Dari grafik di atas tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak tanpa pola yang jelas. Maka model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas yang berarti varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau sama, bebas dari heteroskedastisitas. Multikolinearitas pada tabel coefficients kolom kolinearity statistik, lihat nilai toleransi dan VIP. Model dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan FIF kurang dari 10. Begini tampilan tabel coefficients. Jika dilihat dari data tersebut, maka dapat dikatakan bebas multikolinearitas karena nilai toleransi lebih dari 0,10 dan FIF kurang dari 10. Analisis regresi. Persamaan regresi coefficients kolom unstandardized coefficients B. Begini tampilan tabel coefficients. Selanjutnya konstanta 1,441. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel independen X1 dan X2 nilainya adalah 0 atau tetap, maka nilai variabel dependen Y diprediksi sebesar 1,441. Koefisien regresi X1 4,500, nilai positif sebesar 4,500. Mengidentifikasi adanya hubungan searah antara 1 dan Y. Artinya setiap kenaikan dari satuan pada variabel X1, maka variabel Y diprediksi akan meningkat sebesar 4,500 dengan asumsi variabel X2 nilainya tetap. Koefisien regresi X2 0,547, nilai positif sebesar 0,547 jika menunjukkan hubungan searah. Artinya setiap kenaikan satuan pada variabel X2, maka variabel Y diprediksi akan meningkat sebesar 0,547 dengan asumsi variabel X nilainya tetap. Uji F, uji simultan. Jika dilihat pada tabel ANOVA, jika sig kurang dari 0,05, maka variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Begini tampilan tabel ANOVA. Berdasarkan nilai sig pada tabel tersebut yaitu 0,24, maka dapat dikatakan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Uji T, uji parsial. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel tersebut
berpengaruh signifikan terhadap Y. Baliknya, jika sig lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan. Beginilah tampilan tabel coefficients. Selanjutnya, variabel X1, total X1 memiliki nilai sig sebesar 200 karena nilai 200 lebih dari 0,05 maka secara parsial variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Variabel X2 total 2 memiliki nilai sig sebesar 0,979 karena nilai 0,979 lebih dari 0,05 maka secara parsial variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Koefisien determinasi R square jika dilihat dari kolom R square pada tabel nilai 713 menunjukkan bahwa variabel independen X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel independen Y sebesar 71,3%. Sisanya yaitu sebesar 28,7%. 100 dikurangi 71 100% dikurangi 71,3%. Dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Begini tampilan tabel model summary. Lalu, langkah-langkah perhitungan tiap variabel dalam sistem SPSS. Yang pertama, menghitung total skor variabel atau compute variabel, transform, lalu compute variabel, pengaturan, target variabel, masukkan nama variabel total, contoh total X1, numeric expression, masukkan rumus penjumlahan butir, contoh X1.1 plus X1.2 plus X1.3 plus X1.4 plus X1.5. Ulangi langkah ini untuk variabel total X2 dan total Y. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas atau reliability analysis, analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Pengaturan, masukkan semua butir pertanyaan X1.1 sampai X1.5 ke kotak item. Pastikan model terpilih alpha. Masuk bagian statistics, lalu centang scale if item deleted. Hasil yang akan didapatkan adalah nilai Cronbach's alpha dan tabel item total statistics. Lalu yang ketiga, uji normalitas atau explore, analyze, lalu descriptive statistics, lalu explore. Pengaturan, masukkan variabel total Y ke kotak dependent list. Masuk ke bagian plot, centang normality plots with test dan pilih histogram. Hasil yang akan didapatkan adalah SPSS menampilkan table test of normality. Lalu yang keempat, uji linearitas atau means, analyze, lalu compare, lalu means, lalu means. Pengaturan, dependent, masukkan total Y ke kotak. Independent, masukkan total X1 dan total X2 ke kotak dependent list. Lalu yang kelima, analisis regresi linear berganda dan multikolinearitas. Analyze, lalu regression, lalu linear. Pengaturan, dependent, masukkan total Y. Independent, masukkan total X1 dan total X2. Method, pilih enter, tombol statistics, centang estimates, model fit, dan collinearity diagnostics untuk uji multikolinearitas. Tombol plots, masukkan spreadsheet pada kolom Y dan SZPrep pada kolom X untuk melihat scatter plot. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.